Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Niwayan Kasih Arini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021, kelas D, kelompok 2. Kali ini saya akan melaporkan hasil pelaksanaan Perteaching tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat semuanya, nge. Karena di dalam masa pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan kalian agar terhindar dari terpaparnya virus COVID-19. Nah, untuk kalian terhindar dari virus COVID-19, apa yang bisa kalian lakukan, anak-anak? Memakai masker, Bu. Iya, kita bisa melakukan atau menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa saja itu 3M, anak-anak? Ada yang tahu tidak? Jaga jarak, Ibu. Mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian jangan lupa memakai masker. Ya, nah karena kalian ini sudah masuk, sudah luring ya, kalian jangan lupa sebelum memasuki areal sekolah harus dicek suhunya dulu, suhu tubuhnya, agar teman-teman kalian dan kalian itu terhindar dari paparan virus. Nih, sebelumnya Ibu mau absen dulu, nih. Nanti yang Ibu absen, tolong disebutkan berapa suhu yang kalian sudah cek tadi. Nih, Dwayu Murni. 36, Guru. Oh iya, 36. Berarti Dwayu Murni masih sehat ya, Dwayu Murni? Astungkara sehat, Bu Guru. Iya, bagus nih. Kalau suhu kalian itu lebih dari 37,5 ya, usahakan kalian itu tidak ke sekolah. Nah, kalau sudah merada-rada sedikit meriang, ya jangan dulu ke sekolahnya. Tetapi setelah kalau memang dicek itu tidak panas, ya kalian bisa ke sekolahnya. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau minta kalian untuk satu orang berdoa, memimpin doa dulu ya. Siapa yang mau untuk memimpin doanya? Coba Ni Arsani, ya Bu Novi, ya, silahkan. Bu, ya. Adik Novi, Nak Novi, ya, tolong dipimpin satu ya Nak. Oke Bu. Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu Guru. Ya, terima kasih Nak Novi. Nah, sekarang untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian, ya kita akan bernyanyi salah satu lagu nasionalis, yaitu Halo Halo Bandung. Nih, ada yang bisa menyanyikan lagu Halo Halo Bandung? Bisa semuanya ya? Bisa, Bu. Guru. Bisa. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, di kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama kita pergi sekarang telah menjadi lautan api. Mari kembali. Ya, terima kasih anak-anak karena kalian sudah menyanyikan lagu nasionalisme dengan penuh disiplin dan semangat. Ya,
Nah, kali ini kita akan mempelajari tema 8. Kita sudah menginjak ke tema 8. Tetapi sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian semua. Pernahkah kalian pergi ke suatu tempat tanpa didampingi oleh orang tua, anak-anak? Pernah tidak? Pernah Bu Pernah guru. Pernah Bu Guru. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian pergi tanpa dengan orang tua? Berani tidak? Takut Ibu. Takut Ibu. Iya, iya mungkin awalnya takut ya. Nah, untuk menghilangkan rasa takut kalian itu, kita akan belajar mengenai hal tersebut. Nah, sekarang lihat ke depan ya. Ibu akan presentasikan PowerPoint. Nah, bisa dilihat anak-anak? bisa Bu. Bisa Bu. Iya, terima kasih. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran 1 anak-anak. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di sini adalah nanti anak-anak akan mengetahui dan bagaimana caranya menentukan arah mata angin. Kemudian setelah itu kalian akan bisa membaca denah. Dan setelah kalian bisa membaca denah, kalian akan bisa menyajikan suatu data ke dalam bentuk diagram dengan benar. Kemudian berdasarkan dari diagram tersebut, kalian bisa membuat kerajinan berupa market atau model rumah-rumahan dengan cara teknik potong, lipat, dan sambung. Kemudian kalian akan bisa merancang keterampilan dengan menggunakan market atau teknik potong, lipat, sambung yang benar. Kemudian sekarang perhatikan ke depan anak-anak pada layar. Nah, ada yang bisa tidak menganalisis apa yang terjadi pada anak tersebut. Nah, sebelumnya Ibu sudah ada deskripsi ya. Seorang anak ditemukan menangis sendirian di areal pertunjukan barongsai. Anak itu nampak kebingungan karena tersesat dan terpisah dari orang tuanya. Ini anaknya menangis, anak-anak. Dia sendiri dan rupanya dia tersesat ya. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan anak itu tersesat, anak-anak? Ada yang tahu tidak? Apa yang menyebabkan anak-anak itu tersesat? Coba Arni Suwarni. Nah, kenapa ya anak itu bisa tersesat? Nggak tahu jalan pulang Bu, nggak pernah ke sana mungkin Bu. Iya, mungkin dia itu tidak tahu jalan pulang. Iya, betul sekali. Mungkin saja dia tidak tahu jalan pulang. Kemudian, bagaimanakah cara agar kita tidak tersesat apabila mengunjungi tempat yang belum pernah kita kunjungi? Ada yang tahu tidak? Bagaimana caranya ya? Jangan jauh-jauh dari orang tua. Iya, betul sekali, Aryani. Jangan jauh-jauh dari orang tua. Kemudian, pernahkah anak-anak bertanya kepada orang tua kalian, apa yang harus kita lakukan ketika terpisah dari orang tua yang di tengah keramaian, anak-anak? Ada yang pernah bertanya tidak? Ayo. Ada yang mengantuk nih, masih pagi-pagi, jangan mengantuk dulu ya, harus bersemangat nih. Nah, pernahkah anak-anak bertanya kepada orang tua kalian? Nah, coba Bu Eni, Nak Eni, pernah ini? Pernah Ibu. Oh, pernah, pastinya pernah. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu, nah, ketika anak-anak tersesat, kalian bisa melakukan hal seperti di bawah ini.
anak-anak harus mengingat identitas orang tua kalian, baik itu nama, alamat, nomor HP dari orang tua kalian agar dapat dengan mudah menghubungi orang tua kalian ketika kalian itu tersesat, anak-anak. Kemudian kalian harus tetap tenang, jangan menangis. Kalau kalian menangis itu akan menyebabkan orang-orang di sekitar kalian itu menaruh curiga kepada kalian. Kemudian cobalah mencari bantuan, misalnya mencari petugas keamanan. Jangan kalian mencari bantuan kepada orang yang justru kalian tidak kenal. Bisa saja orang tersebut menculik kalian. Carilah petugas keamanan untuk mencari informasi. Ya, kemudian coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Adakah denah yang dapat membantu kalian menemukan suatu tempat? Misalnya kalian terakhir bersama orang tua kalian itu di parkir. Kalian bisa mengikuti denah tersebut untuk mencari tempat parkir. Nah, sekarang kita akan belajar tentang denah. Coba Ibu mau minta tolong kepada Dayu untuk membaca denah. Apa itu denah, Dayu? Coba dibaca, Dayu. Iya, Ibu. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak sesuatu, misalnya untuk menunjukkan letak benda. Bisa pula menunjukkan bagian dari sebuah ruang atau bangunan. Tempat yang ditunjukkan tidak terlalu luas, umumnya berupa lingkungan yang kecil, namun bisa lebih mendetail. Denah disebut sebagai peta kecil. Sudah, Ibu? Iya, terima kasih, Dayu. Nggih, denah itu juga disebut dengan peta kecil. Nanti denah itu akan menunjukkan kalian arah atau tempat yang kalian mau tuju, anak-anak ya. Dalam denah terdapat unsur-unsur pembentuk denah, yaitu yang pertama apa, anak-anak? Coba dibaca unsur-unsurnya. Ada? Judul denah. Ada judul denah. Harus ada judulnya dulu, iya, harus jelas identitasnya ya. Harus ada judul denah. Kemudian ada apa lagi, anak-anak? Ada arah mata angin. Iya, ada arah mata anginnya. Biasanya kalau arah utara itu menunjukkan daerah atas itu menunjukkan arah utara. Kemudian yang ketiga ada apa, anak-anak? Penyebutan nama suatu tempat ya harus ditunjukkan. Nah, nama tempatnya itu apa? Pastinya jelas ya, bisa berkaitan dengan gambarnya dan kemudian ada deskripsinya di bawahnya. Kemudian yang terakhir itu gambaran umum sebuah lokasi. Nah, sekarang Ibu berikan kalian contoh denah sederhana. Di sini Ibu sediakan contoh denah sederhana. Perhatikan denah di bawah ini. Bangunan apakah yang ada di sebelah kiri rumah Adi? Bisa kalian lihat tidak? Bisa? Bisa, Ibu. Nggih, di sebelah kiri rumahnya Adi itu rumahnya siapa ya? Ada yang tahu? Rumahnya Budi. Iya, rumahnya Budi. Kemudian di sebelah kanannya rumahnya Adi, rumahnya siapa ya? Rumahnya Siti. Iya, berarti rumah Adi itu berada di antara rumah Budi dan rumah Siti. Kemudian rumahnya Budi itu berseberangan dengan rumahnya siapa ya, anak-anak? Rumahnya Bayu, Bu. Bayu, Bu. Iya, rumahnya Bayu, betul sekali ya. Rumahnya Adi itu berseberangan dengan rumahnya Bayu. Rumahnya Adi ini ada di Jalan Ki Hajar Dewan
utara. Ya, ini salah satu denah sederhana yang bisa kalian simak. Kemudian, nah dalam denah tadi ada salah satu unsurnya yaitu arah mata angin. Arah mata angin itu juga dapat disebut dengan titik kompas. Arah mata angin berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui sebuah posisi ketika sedang melakukan perjalanan. Arah mata angin dapat membantu ketika sedang dalam sebuah perjalanan dan ketika kita kehilangan arah. Nah, apa saja arah mata angin itu? Nah, ini dia arah mata angin ada berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 arah mata angin, di mana ada arah utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Untuk memudahkan kalian untuk menghafal, Ibu akan berikan salah satu nyanyian ya. Nanti kalian bisa menyanyikan tersebut supaya kalian ingat ya arah mata angin. Dimulai dari timur dulu ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, gitu nyanyiannya. Ibu ulangi lagi sekali, nanti Ibu tunjuk salah satu anak untuk menyanyikan lagu yang tadi Ibu berikan ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, coba sekarang Ratna, ya, coba nyanyikan lagu arah mata angin yang Ibu berikan. Nanti kalau belum bisa Ibu bantu, jangan khawatir ya. Silakan Ratna. Ibu, saya pernah diajarkan sama kakak tapi berbeda. Boleh Ibu? Boleh. Silakan. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Itu yang diajarkan kakak Ibu. Iya, terima kasih. Sudah ada yang mempunyai contoh yang berbeda ya dari yang Ibu berikan. Ada lagi yang mau menyanyikan arah mata angin? Ada tidak? Tidak ya, kalau gitu kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, utara, timur laut. Iya, terima kasih anak-anak karena kalian sudah mengikuti dengan semangat ya. Oke, sekarang arah timur itu berseberangan dengan arah apa ya anak-anak? Barat. Iya, arah barat. Ya, arah timur itu berseberangan dengan arah barat. Ya, kemudian ada arah yang berada di antara dua arah ya. Ada arah tenggara itu berada di antara arah apa, Nana? Timur dan selatan. Timur dan selatan. Iya, timur dan selatan. Arah tenggara itu berada di antara timur dan selatan. Kemudian arah barat laut itu ada di antara arah apa, anak-anak? Barat dan utara, sama Ibu. utara, Bu. Iya, bagus. Barat laut itu berada di antara arah barat dan utara. Ya, untuk kalian mengetahui arah mata angin dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat arah matahari terbit, anak-anak. Arah matahari terbit itu di mana ya? Di timur. Iya, matahari itu terbit di sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sudah menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat. Tangan kanan ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Seperti itu anak-anak ya. Boleh kalian
cermati pada saat pagi hari, oh saya menghadap timur, berarti saya itu menghadap ke matahari terbit seperti itu. Oke, sekarang perhatikanlah ibu memiliki denah kelas anak-anak. Ya, di sini ada denah kelas. Nah, perhatikan kembali gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman. Berikut ini gambar denah kelas Udin. Siapa yang bisa mengidentifikasi papannya itu ada di arah mana ya anak-anak? Papan tulisnya itu ada di arah mana ya? Ada yang tahu tidak? Di arah utara. Iya, papan itu berada di arah utara. Kemudian kalau mejanya ibu guru itu sebelah mananya papan? Timur, Ibu. Timur, Ibu. Iya, betul sekali. Mejanya ibu guru itu ada di timur papan. Ya, denah itu tidak hanya menunjukkan suatu skup yang besar ya, tetapi juga bisa menunjukkan skup kecil, misalnya di dalam kelas. Bisa saja itu denah tempat duduk, bisa ya. Kemudian ibu sajikan sebuah denah. Sekarang coba kalian identifikasi nih. Amatilah denah di bawah ini. Kita akan membantu Udin membaca denah karena dia ingin mengunjungi suatu tempat. Nah, misalnya di sini rumahnya Udin. Dia ingin menuju ke sekolah, yaitu di SD Brilian Jaya. Siapa yang mau membantu Udin untuk menunjukkan arah, menunjukkan jalan agar dia bisa sampai ke SD Brilian? Ada yang bisa tidak? Ada? Nah, coba anak Suwarni. Nah, bagaimana caranya Udin agar sampai ke sekolah? Nah, untuk menjelaskannya itu coba kamu terangkan, bantu si Udin. Iya Bu Guru, dari rumah Udin belok kanan ke arah selatan, kemudian belok kiri ke arah timur. Sekolahnya di mana? Kurang jelas di sini Bu sinyalnya. Kemudian ke utara Ibu, kemudian terus lurus ada pertigaan. Nah di pertigaan terus ke utara, ke timur Ibu, ke timur, kemudian di kiri jalan, nah itu SD Brilian Jaya. Seperti itu Ibu, benar ya Ibu ya? Ya, terima kasih Suwarni. Nah, sekarang Udin sudah berada di sekolah. Nah, pulang sekolah dia mau pergi ke pasar. Ada yang bisa membantu Udin tidak agar bisa sampai ke pasar ya? Coba Dewayu. Nah, Dewayu, tolong menunjukkan jalan supaya Udin sampai ke pasar dari sekolahnya, Dewayu. Coba dong. Udin dari SD ke Jalan Merdeka dulu. Terus dia belok ke arah terus dia jalan ke Jalan Dahlia. Iya, terus sudah sampai apa belum? Baru dia ke jalan kemana nih? Ke pasar, belok ke kiri. Iya, terima kasih Dewayu sudah mencoba untuk menjelaskan ya, membantu si Udin. Caranya itu dia dari sekolahnya di SD Brilian, dia menuju arah barat, yaitu melewati Jalan Merdeka. Setelah dia sampai di pertigaan, dia belok ke kiri atau menuju ke arah selatan, yaitu melewati Jalan Dahlia. Setelah sampai di Jalan Dahlia, Udin sudah mau nyampe pasar. Pasarnya itu ada di sebelah kiri jalan, ya itu. Kemudian kalau Udin sudah sampai pasar, dia mau ke masjid. Dia melewati jalan apa, anak-anak?
Kalau dari Jalan Dahlia mau ke masjid lewat jalan apa aja ya? Jalan Kusuma. Jalan Kusuma, Bu. Iya, dia melewati Jalan Kusuma. Wah, ternyata Udin itu banyak sekali melewati jalannya ya. Ada Jalan Merdeka, Jalan Dahlia, ada Jalan Kusuma, dan ada jalan-jalan lagi yang dilewati oleh Udin. Nah, Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyaknya rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan berikut. Nah, berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Jalan apa saja yang dilewati oleh Udin lagi ini anak-anak? Bisa dilihat? Ada 4 jalan. Ya, ada 4 jalan. Jalan Mawar, Jalan Anggrek, Kamboja, sama Jalan Lili, Bu. Iya, betul. Ada Jalan Mawar, Anggrek, Kamboja, dan Jalan Lili. Jalan apa yang paling banyak dilalui oleh jalan apa? Salah. Rumah apa yang paling banyak ditemui pada jalan tersebut? Nah, jalan mana yang Udin itu yang paling banyak menemui rumah anak-anak dari denah tersebut? Ada yang tahu tidak? Saya Bu Guru. Jalan Ibu. Ini Bu, Jalan Lili. Jalan Lili, iya. Nah, Pada Jalan Lili. Iya, betul sekali. Nge. Di Jalan Mawar, nah Udin itu menemukan rumah sebanyak berapa ya? 35, Ibu. Iya, 35. Di sini 30 lebih setengah. Berarti setengahnya ini 5 ya, 35. Kemudian di Jalan Anggrek, Udin menemui banyak rumah berapa? Anak-anak? 45. Iya, betul sekali. Kemudian Jalan Kamboja, berapa banyak rumah yang bisa ditemukan oleh Udin, anak-anak? 50. Ya, yang dan terakhir itu ada Jalan Lili. Tadi kalian sudah bilang itu ada berapa, anak-anak? 60. Nah, dari diagram ini kalian bisa mencari selisih banyaknya rumah. Nih, berapakah selisih dari banyak rumah dari Jalan Mawar? Ini Jalan Mawar dan Jalan Anggrek. Berapa selisihnya? Nah, pelajaran kemarin kita sudah belajar untuk mencari selisih itu kita bagaimana? Kita mengurangi ya. Berapa banyak selisih dari dari Jalan Mawar dengan Jalan Anggrek? Banyak rumah. Siapa yang bisa? Yuk. 10, Bu. 10, betul sekali, Duayu ya. Selisihnya itu adalah 10 rumah. Caranya bagaimana? 45 dikurangi 35. Itu selisihnya. Nge. Nah, kemudian selisih dari Jalan Lili dengan Jalan Kamboja. Berapa banyak rumahnya? Selisih 5, dari Bu, Jalan ya. Lili. 5? Betul tidak 5? Sama 10, Bu. Iya, sama 10. Ya, Jalan Lili dengan Jalan Kamboja itu selisihnya ada 10 rumah. 60 dikurangi 50, seperti itu. Nah, yang kalian lihat tadi itu adalah diagram, anak-anak. Apa yaitu diagram? Nah, diagram itu adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan, atau definisi diagram yang lainnya adalah lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan yang sudah dilakukan dalam suatu sistem. Jenis diagram itu ada 4, anak-anak. Nah, yang kita pelajari di SD itu baru 4 ya. Ada diagram gambar, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, ini ya contoh dari diagram gambar.
ini nama identifikasi nama buahnya, contohnya. Kemudian ini banyak siswa yang ikut, ini diagram gambar. Kemudian yang kalian tadi baca itu adalah diagram batang. Di sini ada nama-namanya, kemudian di sebelah kirinya ini ada jumlahnya. Kemudian ada diagram garis, seperti ini bentuknya, seperti garis, hampir mirip dengan diagram batang, tetapi ini berbentuk garis. Dan yang terakhir itu ada diagram lingkaran. Ya, sekarang Ibu mau berikan kalian tugas ya. Nah, di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, cobalah kalian membuat diagram sesuai data berikut ini. Tabel berikut menyajikan data warna rumah ya. Silahkan kalian buat. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat diagramnya. Ada yang belum paham tentang membuat diagram? Nah, sudah pastinya ya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat diagram ya. Ya, sudah ya. Nah, Ibu akan jelaskan diagram yang kalian buat tadi itu apakah benar? Coba diidentifikasi benar apa enggak. Nah, di sini ada berapa warna merah, itu berapa jumlahnya anak-anak? 8, Ibu. Kalian nanti bisa membuat di buku garis kalian seperti ini. Nanti ada 8. Kalau belum bisa, kemudian yang kuning itu ada berapa? Ada 6. Yang hijau ada 10. Kemudian yang biru ada 4. Nah, kalian sudah belajar tentang membuat diagram ya. Sekarang sebuah lokasi dapat digambarkan dengan model misalkan lokasi rumah seperti berikut. Mari kita berkarya membuat rumah-rumahan. Gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah. Nah, maket. Nah, yang kita buat itu adalah maket. Model rumah itu bisa disebut dengan maket. Adalah miniatur rancangan yang dibuat dengan skala tertentu agar rancangan lebih mudah dibayangkan secara 3 dimensi. Ibu yang sudah Ibu bagikan LKPD-nya itu di belakangnya bisa kalian lihat sudah ada pola-pola dari yang akan kita potong dan akan kita lipat, yang ada garis tanpa putus-putusnya, yang ada lambang guntingnya itu kalian gunting dulu anak-anak. Kemudian yang ada garis putus-putusnya itu kalian nanti lipat. Nanti kalian lipat supaya kalian melipatnya itu dengan rapi. Kalian harus tangan kalian harus teliti, terampil, seperti itu. Nah, sekarang silahkan Ibu berikan waktu 5 menit untuk 10 menit dah, 10 menit untuk membuat maketnya. Oke, sudah ya, sudah 5 menit. Sekarang coba perlihatkan gambar model rumah kalian ke depan, anak-anak. Coba siapa ya? Bayu ya. Coba Bayu, perlihatkan gambarnya. Sudah benar apa enggak, Bayu? Sudah? Sudah, Bu. Ini, Bu. Iya, coba lihat anak-anak. Sudah bagus punyanya Bayu, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Nah, kalian sudah bisa mempelajari yaitu membuat model rumah yaitu berupa maket. Nah, dan kalian juga bisa membaca dan mengetahui arah mata angin. Nah, sekarang Ibu mau berikan kalian evaluasi ya. Nah, evaluasinya akan Ibu tampilkan di layar nanti nih. Tapi sekarang kita gini dulu ya. Bentar dulu nih. Oh, maksudnya bukan di layar. Nanti Ibu akan bagikan selebaran ya. Nanti Ibu bagikan selebaran, kalian kerjakan itu secara individu, tidak boleh mencontek. Silakan dikerjakan dulu evaluasinya. Oke, sudah ya?
Ya, silakan dikumpulkan dulu anak-anak hasil dari evaluasi yang kalian kerjakan itu. Iya, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan evaluasi kali ini ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan menyanyi dulu ya, menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Masih ingat tadi lagu Halo Halo Bandungnya masih? Masih Bu Guru. Masih ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, halo, halo Bandung, ibu kota Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, kita akan berdoa dulu ya. Silakan salah satu siswa memimpin doanya ya. Nopri, silakan dipimpin satu Nopri. Oke, Ibu. Mari teman-teman, kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih ya Nopri. Iya, nanti anak-anak pulangnya hati-hati nge. Kalau belum dijemput sama orang tuanya, diam dulu. Kalau ada orang asing yang ingin mengajak kalian pergi ke suatu pulang, misalnya ada orang yang kalian tidak kenal, kalian tidak boleh ikutnya. Kecuali ada orang tua kalian yang jemput kalian, baru boleh ikut nikahnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa depan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Ibu.